Lagi hari kerja. Oh, ada apaan ya teman-teman? Ada yang fresh ternyata dulu teman-teman. Kalau pengen cepet lewat Kopo itu begini. Jangan ditiru tapi ya. Tidak untuk ditiru di keseharian ya teman-teman. Ini contoh yang tidak baik gitu. Itu ya. Udah lebih rapi lah dibanding di Bandung. Tuh, dan penentuannya gitu. Teman-teman semua, apa kabar? Baru mulai udah macet aja nih teman-teman. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat terus dan berbahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Waduh. Ini tumben-tumbenan nih macetnya, lumayan panjang banget kelihatannya ya. Hari ini seperti biasa lah motoran siang-siang. Lagi hari kerja. Oh, ada apaan ya teman-teman? Ada yang fresh ternyata. Waduh, pantesan macet ya. Mudah-mudahan orangnya nggak apa-apa ya teman-teman. Itulah sebabnya kenapa kita harus hati-hati di jalan, apalagi di Bandung nih. Sekarang emang udah chaos banget ya. Kayak nggak ada tempat buat sembunyi dari kemacetan gitu. Apalagi kalau jam-jamnya jam khusus, jadwal-jadwalnya padat lalu lintas, mobilitas teman-teman semua yang di Bandung. Pada berangkat kerja itulah. Kedengeran nggak saya ngomong ya? Mudah-mudahan kedengeran ya teman-teman. Di sini bawa motornya kenceng-kenceng, tapi banyak jebakan gitu, pinggir-pinggir jalannya banyak gang. Ini saya di daerah Katapang, terusan Kopo ya. Kalau teman-teman yang tahu, nanti kita bakal masuk jalur Koponya seperti biasa. Kita akan disambut dengan kemacetan. Nggak tahu juga sih hari ini gimana, macet atau enggak, kita lihat aja nanti. Oh iya, sorry ya teman-teman
uploadnya jadwalnya berantakan nih, karena saya lagi padat juga jadwalnya, jadi ya agak susah nemuin waktu buat ngeditnya. Terus juga istirahatnya, pola tidurnya masih belum bener ya teman-teman. Doain aja segera balik lagi ke normal ya, biar kita bisa keep up sama pola biasanya. Sekarang nih lagi musimnya ini apa, transisi ya teman-teman, dari yang kemarin kemarau panjang, udah sehari 2 hari ini udah mulai hujan ya. Alhamdulillah akhirnya yang di beberapa daerah mungkin ada yang udah mulai susah air, mudah-mudahan udah bisa normal lagi lah. Kalau di kalian gimana? Sudah pada hujan? Anginnya gede banget, tapi kalau jam segini nih, biasa jam 2 menuju ke sore ini emang anginnya kan pasti gede ya. Tuh kan orang belok seenaknya aja. Memang benar-benar butuh kesabaran kalau kita commuting siang-siang begini. Ya begitulah, dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem, tapi nggak apa-apa ya, selamat ya kan. Nggak kerasa loh ini apa, si Oren udah mau setahun, mau 2 tahun ya, sorry, bareng sama kita. Udah cukup lama, dan kita lumayan banyak ngedatengin tempat-tempat yang baru juga sama si Oren ini. Cukup kangen juga ya buat touring lagi. Kapan nih enaknya touring nih kita teman-teman? Apakah akhir tahun? Aman nggak ya kalau touring akhir tahun? Maksudnya cuacanya bakal terus kayak gini nggak ya? Apa udah bakal berubah jadi hujan-hujanan lagi kita waktu kayak ke Jogja? Kemarin saya sempat diskusi juga sama istri, nanti di bulan Desember kan ada ISF ya. Kalau kita bisa berangkat ya insya Allah kita berangkat lah. Kalau ada waktu dan rezekinya ya amin. Karena saya juga belum pernah sih ke ISF, jadi pengen tahu juga. Selama ini kan selalu lihat di YouTube ya, ada yang selalu apa, liputan, ada juga yang bikin vlog-vlog perjalanannya. Wah kayaknya seru ya, makanya mudah-mudahan kita sehat dan juga ada waktu dan rezekinya lah buat jalan. Buat sementara ini Maya masih begini-begini dulu lah teman-teman. Dan juga kemarin saya servis di Oren ini karena kilometer udah 19.000. Tapi kita servisnya kemarin nggak di Saluyu, maksudnya nggak di Saluyu yang di Pungkur itu. Cuman saya kemarin nyoba
panjang itu loh teman-teman. Bakal ada kok videonya, ntar saya buatin. Experience-nya gimana? Experience-nya sih yang pasti happy ya, karena servis di sana tuh mungkin karena masih baru juga, jadi belum rame, jadi masih leluasa, nggak ngantri, dan juga ya masih banyak space lah ya. Dan saya juga waktu kemarin di sana cukup puas lihat-lihat unit-unit, dan ada beberapa koleksi pribadi yang punyanya motor black juga, Vespa-Vespanya, wah top banget lah, idaman semua itu pokoknya. Ntar tonton aja nih videonya, saya record kok. Dan kebenaran si Oren ini lagi ada trouble ya teman-teman. Sebenarnya masalahnya sepele sih, cuman karena lumayan cukup ganggu, jadi ya jengkel juga ya. Jadi trouble-nya si Oren tuh kalau misalnya pagi misalnya jalan tapi manasinnya nggak lama gitu ya, atau kita langsung jalan misalnya, itu dia ada bunyi kayak tak 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 gitu di CVT-nya, terutama kalau habis lepas gas sama digas lagi gitu. Jadi ada tak 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 gitu. Analisa awal dari mekaniknya sih karet dampernya, katanya karet otomatisnya. Kemarin kalian servis itu udah saya ganti sebetulnya, cuma sehari sehat sih memang, tapi besoknya langsung muncul lagi ternyata. Apa salah beli karet dampernya apa gimana? Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga yang pakai Vespa Matic. Jadi dia begitu dilepas gas tuh ada kayak bunyi besi beradu gitulah di bagian CVT ya teman-teman. Nggak tahu kenapa tuh. Kemarin saya udah coba ganti karet dampernya, karet otomatisnya ya. Dia sehatnya cuma sehari. Aduh, si Oren ini bener-bener ya lagi manja ya. Tapi overall di luar dari itu sih udah oke lah, nggak ada trouble. Impresinya masih sama kayak baru ya kan, feel bawahnya juga masih enak lah. Jadi bisa dibilang untuk hampir 2 tahun tetap masih worth it lah harganya. Iya, apa? Dibilang cukup kuat ya. Maksudnya untuk running partsnya semacam kayak brake padnya, rollernya, menurut saya sih lumayan. Umur pakainya cukup panjang, jadi nggak, kalau dibandingin sama Jepangan, karena kan dulu saya juga pakainya Jepangan ya teman-teman, menurut saya ini lumayan rada panjang lah umur pakainya, spare partnya gitu, masih enak lah, worth it. Cuman memang ya harganya lumayan juga, mungkin karena material yang dipakainya kan, atau karena impor yang bikin mahal.
spare partnya. Harusnya sih pabrik Piaggio yang kemarin produksi LX itu udah mulai produksi spare partnya juga ya. Ayo dong Piaggio, biar lebih terjangkau lagi, lebih banyak lagi yang pakai Vespa ya kan, biar seru. Ini kalau di sini ini padat lah teman-teman, nggak macet belum. Biasanya di depan nih mulai jadi penyakitnya nih ya. Ntar kita lihat di depan lancar apa enggak nih, mudah-mudahan sih lancar ya. Capek juga kalau macet, males gitu. Ya jadi menurut saya selama pakai hampir 2 tahun, dari segi spare part sih aman lah ya. Maksudnya ada harga, ada rupa lah, sesuai sama ketahanannya. Dan ya mungkin agak overprice dikit, mungkin karena import sih menurut saya. Koreksi aja kalau salah ya, karena ya sama-sama belajar aja. Kayaknya hari ini juga bakal hujan nih teman-teman, karena udah mendung tuh di depan. Kalian semua jaga kesehatan ya, biar nggak sakit. Soalnya kalau musim-musim pergantian gini agak-agak ngeri ya. Maksudnya anginnya dan intensitas panas dan hujannya memang nggak bisa ditebak. Jadi ya pinter-pinter aja ya. Nah ini kita nge-cheat dulu teman-teman. Kalau pengen cepet lewat Kopo itu begini, jangan ditiru tapi ya. Tidak untuk ditiru di keseharian ya teman-teman. Ini contoh yang tidak baik gitu. Cuman ya memang karena saking banyaknya mobilitas di sini dan juga jalur kirinya benar-benar penuh banget sama truk lah, mobil lah, belum lagi angkot juga kan. Jadi ya mungkin motor kalau yang tiap hari lewat sini pasti begitu lagunya. Ya dimaklum aja ya teman-teman, mohon maaf. Dan kita bahas apa lagi enaknya ya. Saya tuh sebetulnya mau bikinin video review ya, maksudnya bukan review sih ya, karena yang review itu udah banyak. Cuman kayak throughout aja gitu, kayak thoughts saya selama saya megang Vespa Matic yang standaran ya, yang benar-benar cukup intens gitu, dipakai tiap hari, benar-benar 99% daily use. Juga buat touring, buat kerja juga. Saya sehari mobilitasnya 40 kilo kurang lebih, karena kita dari daerah selatan ke pusat ya, jadi jaraknya agak lumayan lah. Jadi saya pengen bikinin apa aja sih plus minusnya, dengan perawatan yang maksudnya standar saja sesuai buku panduan.
karena sampai saat ini masih di bengkel resmi juga. Kita belum nyoba-nyoba bengkel-bengkel yang lain. Kebetulan kalau di daerah saya belum ada bengkel Vespa Matic ya. Kalau di daerah Bandung Kota dan Bandung Timur saya rasa udah ada, tahu saya. Cuman ya lumayan juga kan, jaraknya nggak dekat gitu. Jadi saya pikir ya sama-sama aja lah, mendingan ke bengkel resmi aja yang mungkin posisinya paling dekat kali ya dari tempat kerjaan saya. Ya bengkel resmi gitu. Kayaknya udah bakal hujan lagi, tapi mudah-mudahan sebelum kita closing nggak hujan dulu ya. Jadi begitu kalau kesahnya, bukan kalau kesah sih ya sebetulnya. Karena tidak ada yang perlu dikeluhkan teman-teman, dinikmati aja. Kalau kan semrawut ya kan. Kalau untuk harga spare partnya sebetulnya dibilang mahal-mahal banget sih enggak ya, cuman enggak semua partnya murah gitu. Jadi kayak saya sempat saya kan udah pernah ganti kampas tromol ya, itu harganya kayak cukup lumayan ya, 250.000 kalau nggak salah untuk Vespa Primavera iGap. Kalau untuk yang depan saya belum pernah ganti malah. Gimana awet kan? Ini dipakai tiap hari loh. Belum dipakai touring ke Jogja, ke Dieng, ke Puncak. Kangen ya teman-teman, pengen jalan-jalan lagi. Kalau misalnya saya lagi commuting dalam kota gini, kadang suka mikir, wow, kangen ya, pengen jalan. Cuman ya gimana lagi teman-teman ya, namanya pekerja, kadang kita harus ini apa, membagi waktu sama pekerjaan. Udah nyampe sini aja kan. Itu kalau nge-hack memang cepat teman-teman, lewat situ, lewat toko. Karena kalau jam segini tuh titik rawan macetnya cuma di itu, di yang gerbang tol tadi itu. Makanya ya bukannya gimana-gimana ya, enaknya begitu, lawan arah dikit. Tapi enggak ya, jangan ya teman-teman, jangan diikutin loh. Ya sebetulnya sepengen-pengennya sesuka-sukanya saya naik motor tiap hari gitu ya, untuk jarak segini lumayan jauh juga gitu kan. Hanya sekedar untuk ke kantor aja commutingnya hampir 20 kilo sejalan gitu, lumayan kan. Lumayan menguras waktu dan juga tenaga dan juga bahan bakar ya pastinya. Jadi ya pengennya sih ada
public transport yang terintegrasi, yang mumpuni lah, capable ya, yang nyaman, yang sesuai, maksudnya tarifnya disesuaikan aja sama ininya, jaraknya dan kegunaannya. Saya yakin kalau misalnya di Bandung ini ada yang begitu ya, ya maksudnya yang connecting terus gitu, pasti bakal berkurang dengan sendirinya kok yang bawa kendaraan. Karena ya makin sini makin chaos. Jadi kayak belum apa-apa udah capek duluan. Ini menurut apa saya, nah, ada juga kok orang yang maksudnya enjoy gitu, meskipun dia kadang 40 kilo sendiri gitu kerja berangkat doang. Cuman kan tidak semua orang seperti itu ya teman-teman. Meskipun motornya ini enak gitu kan, tapi kan ya lebih enak lagi naik kendaraan umum. Kalau yang nyaman dan terintegrasi mah kenapa enggak ya kan. Karena kayak di Jakarta sendiri pun kan udah kayak gitu ya, udah lebih rapi lah dibanding di Bandung. Dan pengakuannya gitu, gimana mau maju, coba buang-buang sampah aja masih sembarangan, susah. Ya begitulah, kita kadang terlalu banyak nuntut nggak sih sama orang gitu. Misalnya sama pemerintah nih, kita pengen gini pengen gitu, pemerintah harus ini harus gitu, tapi kadang kitanya sendiri juga belum nurut gitu loh. Dikasih regulasi, kadang buat nurut aja kan susah, masih banyak tawar menawar dan komplainnya gitu. Kayak saya aja sendiri tadi contohnya nggak lewat jalur yang seharusnya. Ya mungkin kenapa ya bisa kayak gitu. Apakah karena bawaan sifat manusia kan, atau kalau kata netizen SDM-nya SDM rendah kan? Kenapa teman-teman? Kalian gimana? Udah 100% patuh atau masih ada sistem yang kalian nggak setuju? Wow, gelap banget kan? Kelihatan nggak langitnya? Anginnya udah mulai dingin nih. Curiga paling setengah jaman lagi aja udah hujan nih kayaknya. Kita gas dulu lah, biar nggak kecegat hujan di jalan ya kan, bahaya. Wah, udah dingin banget teman-teman. Kalau saya lagi di kota lain, kadang udara kayak gini dari Bandung ini yang bikin kangen. Tapi tidak dengan trafiknya ya teman-teman. Khususnya baru-baru ini, waduh parah banget lah. Mungkin video kali ini ya video nggak jelas ya, nggak tahu ngobrolin apa juga. Cukup sampai sini dulu karena saya mau fokus dulu
biar nggak keburu kejebak hujan. Video part 2 Singapura lagi proses edit ya teman-teman, mohon bersabar, mudah-mudahan nanti kalian suka hasilnya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dan ada yang kurang-kurang dari saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Makasih yang udah nonton, makasih juga yang udah support. See you guys in the next one. Bye bye. So catch me if I fall.